Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Jejak Makanan. Yang lama udah beberapa bulan tidak mengupload video atau bikin konten-konten terkait dengan jajanan teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa menyaksikan atau menonton video-video saya yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sekarang berada di biasa tempat saya jualan, dan kebetulan ini baru datang dan ini sekarang lagi proses penataan gerobak, menyiapkan dagangannya teman-teman. Jadi semuanya masih belum dipasang ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulang kembali video saya yang sebelumnya, yaitu tentang cara atau proses penggorengan telur gulung atau bihun telur teman-teman ya, biar tidak gagal. Jadi nanti teman-teman bisa lihat video saya ini ya. Kebetulan ini saya baru buka, dan bagaimana biar proses penggorengan telur gulung itu tidak gagal. Maksudnya susah digulung. Biasanya kan teman-teman banyak yang berkomentar, kok susah digulung, kok susah banget digulungnya, padahal adonan atau resepnya sudah menuruti seperti yang ada di video-video katanya. Jadi teman-teman bisa melihat tadi teman-teman ya, ini sebentar karena tangannya saya satu, nggak ada yang pegangin kamera, jadi saya matiin dulu sebentar karena mau masang wajah di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya akan memulai proses penggorengannya ya. Jadi biar teman-teman bisa atau tidak gagal paham, kuncinya ada di sini nanti teman-teman ya. Ini kuncinya, berarti rasanya seperti ini. Jadi sebelum teman-teman proses ke penggorengan teman-teman ya, usahakan untuk minyak goreng teman-teman harus dikasih minyak yang bekas atau bisa disebut jelantah teman-teman ya. Ini minyak ini nggak usah banyak-banyak teman-teman, cuma apa ya, soalnya kalau saya sendiri kalau misalkan pakai minyak yang baru maksudnya yang baru beli terus dipakai, itu hasilnya tidak akan bisa maksimal teman-teman, walaupun saya udah berjualan telur gulung udah sangat lama teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman usahakan sebelum proses penggorengan dikasih minyak jelantah dulu, nggak usah banyak-banyak, cukup segini teman-teman ya. Ini nanti habis ini kita kasih minyak yang baru, ini minyak yang baru teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya, minyak yang tadi minyak jelantah sama minyak yang baru dicampurin. Jadi fungsinya begini, saya jelasin teman-teman ya. Jadi tekstur telurnya itu kalau misalkan sudah dibikin adonan, kalau kita goreng ke minyak yang baru semua, dia itu nggak akan bisa lembut. Walaupun kita ngublek telurnya itu sampai lembut, tapi ketika kita goreng di minyak yang baru semua, maksudnya nggak ada minyak jelantahnya, itu hasilnya akan apa ya, intinya teksturnya tidak akan bisa lembut. Jadi coba teman-teman pakai seperti apa yang saya katakan barusan, seperti yang ada di video ini. Sebelum proses menggoreng teman-teman kasih minyak jelantah sedikit, kemudian dicampur sama minyak yang baru, nanti hasilnya insya Allah maksimal. Dan sekalian di sini nanti kita akan lihat proses penggorengannya teman-teman ya. Kita nunggu panas dulu. Ini adonan telurnya yang sudah saya bikin tadi di rumah sebelum berangkat ke sini ya. Jadi untuk proses penggorengan pertama ya, usahakan minyak sampai panas.
usahakan minyak sampai panas teman-teman ya, soalnya kalau nggak panas dia akan susah sekali untuk digulung, kemudian nempel ke sunduknya pun dia akan susah. Tapi kalau dia sudah panas, tidak usah menunggu lama, teman-teman langsung tuang, digulung langsung jadi. Dan intinya yang kedua, dalam proses penggorengan mungkin kebanyakan teman-teman merasa takut kalau tangannya nanti kecipratan kena minyak. Jadi proses penggorengannya pun tangannya kadang jauh segini, kadang segini. Padahal itu pun apa ya? Itu pun bisa mempengaruhi teman-teman ya, mempengaruhi proses penggorengan kita. Kalau misalkan kita berani tangannya lebih dekat, hasilnya pun dia akan bagus. Tuh malah kecelup teman-teman. Enggak apa-apa. Dan ini kebetulan ada yang beli, nanti teman-teman sekalian lihat proses penggorengannya ya. Ini wajan yang satunya lagi untuk silung. Jadi tadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan mau mencoba di rumah atau mencoba berjualan telur gulung, untuk tahap yang pertama teman-teman usahakan kalau mau goreng telurnya minyaknya pakai minyak jelantah sedikit, buat dicampurin ke minyak yang baru teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya nggak hitam-hitam banget kok, tapi itu hasilnya nanti insya Allah maksimal teman-teman. Ini masih belum panas, nanti kita nunggu panas dulu. Dan ini bihunnya teman-teman. Ini masih belum panas teman-teman ya. Jadi walaupun ini dituangin ke minyak langsung angkat, tapi ini bisa belum panas maksimal ya. Panasnya belum maksimal. Jadi nanti ini juga penyebab susahnya untuk digulung teman-teman. Kalau minyak belum panas, benar-benar panas. Untuk adonannya sendiri, videonya sudah saya bikinkan teman-teman ya, jauh-jauh. Intinya untuk resep atau pembuatan adonan telur gulung sudah saya buatkan videonya di video-video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Di sana sudah lengkap. Kemudian untuk proses penggorengannya pun di sana sudah saya bikin videonya. Cuma karena masih banyak teman-teman yang bertanya, kok susah pas waktunya proses penggorengannya selalu gagal. Makanya saya berinisiatif untuk membuatkan video lagi. Jadi ya seperti ini yang akan saya buatkan teman-teman. Jadi teman-teman tonton videonya sampai habis ya. Nah ini pun belum panas teman-teman. Nanti nunggu benar-benar panas. Soalnya kalau minyak sudah benar-benar panas, ketika kita menuangkan adonan ke ini langsung bunyi. Jadi nggak cuma langsung mengembang ke atas, enggak, langsung bunyinya keras, langsung mengembang ngepiar gitu. Kalau ini barusan belum. Nah, dan ini proses penggorengan silung teman-teman. Ini di wajan saya yang satunya lagi ya, yang sebelahnya, yang itu tadi wajan telur gulung, kemudian ini silung. Untuk silung teman-teman nggak boleh tanya, kok minyaknya bisa sebening gitu sih mas, nggak kayak minyak tadi telur gulung. Kalau silung sendiri nggak usah dikasih minyak jelantah teman-teman ya, harus selalu bersih. Bahkan usahakan proses penggorengan silung itu harus memakai minyak yang selalu baru. Jadi kalau ada bekas penggorengan untuk hari ini ya udah kita buang, kita ganti dengan yang baru begitu. Coba kita kesini teman-teman ya, udah panas.
Tadi telur gulungnya berapa? Untuk lokasi tempat saya jualan ini. Oke, teman-teman bisa lihat kok nanti hasilnya seperti apa. Oke. Ini yang seperti tadi saya katakan, posisi minyak sudah maksimal panasnya seperti ini. Jadi ketika kita gulung, dia akan selalu mengumpul dan jadinya nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, jadi teksturnya lembut teman-teman, nggak ada benjolan-benjolan kayak. Pokoknya coba deh teman-teman menggoreng telur menggunakan minyak yang baru, teman-teman nanti bedakan sendiri. Ini hasil yang tadi sudah dicampur sama minyak selanda sedikit. Yang kedua, dan usahakan tangannya pun nggak boleh jauh-jauh, harus dekat kalau misalkan mau hasilnya bagus. Oke, ini yang kedua. Enak atau enggak panas? Kebanyakan mungkin teman-teman gini, karena takut panas, takut kecipratan tangannya. Padahal kita mendekat sini pun enggak akan nyiprat-nyiprat dan enggak akan kena tangan. Ya kena sedikit aja, cuma enggak panas. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Jadi seperti itu teman-temannya, dan ini hasilnya seperti ini. Itu kebetulan tadi yang beli minta dicampur sama cilung ya. Semuanya yang beli. Jadi gitu teman-temannya. Mungkin sudah jelas videonya. Jadi syarat yang pertama ketika akan melakukan proses penggorengan telur gulung, usahakan minyaknya dicampuri sama minyak jelantah sedikit, nggak usah banyak-banyak. Dan yang kedua, usahakan minyak agak banyakkan lah teman-teman. Jadi dari, nggak tahu ini wajan ukuran berapa ya, jadi nggak sedikit-sedikit amat. Karena di sini kebetulan saya memakai sunduknya yang agak panjang teman-teman ya, agak panjang. Jadi kalau misalkan sunduknya terlalu pendek, otomatis minyak banyak, tangan kita yang nanti kena minyak kalau ini panjang. Jadi yang kedua, poin kedua, usahakan minyaknya yang banyak. Yang ketiga, jadi poinnya itu tadi teman-temannya. Yang pertama, sebelum proses penggorengan, teman-teman bisa mencampur minyaknya, dikasih minyak jelantah sedikit. Ya menyesuaikan lah, tidak sedikit-sedikit banyak, tidak banyak-banyak amat. Poin yang pertama. Poin yang kedua, usahakan minyaknya di wajan agak banyakkan dikit teman-teman, seperti yang ada di video saya ini. Supaya apa? Memudahkan kita untuk proses penggorengan. Dan kalau minyak banyak, itu proses bentuknya pun nanti akan cenderung lebih panjang telur gulungnya, nggak pendek. Kalau misalkan minyaknya sedikit, dia bentuknya nggak bisa panjang teman-teman. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, teman-teman sebelum proses penggorengan usahakan minyak sampai panas maksimal. Kalau telur gulung lah ya, kalau bihun telur ya nggak bisa, malahan kalau kepanasan malah nggak bisa digulung kalau bihun telur. Kalau telur gulung usahakan sampai panas semaksimal mungkin, kayak yang tadi teman-teman ya. Poin yang ketiga. Yang keempat, proses penggorengan teman-teman nggak usah takut kepanasan, pegang sunduknya nempelin ke wajahnya. Enggak kok, nggak panas. Ya panas sedikit, cuma kecipratan dikit-dikit, itu pun intinya nggak panas lah teman-teman. Jadi itu juga memicu kita kalau misalkan kita agak takut, ya hasilnya nggak akan bisa maksimal teman-teman. Jadi seperti saya tadi itu teman-teman ya. Udah jelas teman-teman mungkin ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan apabila teman-teman masih kurang jelas, teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya.
Oke teman-teman, saya sudahi dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman yang mana pengen buka usaha jualan telur gulung ataupun pengen mencoba di rumah. Monggo teman-teman bisa lihat video saya ini. Dan untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.